happy people, welcome back to my channel. Balik lagi bersama Lilis di Kanada. Balik lagi renovasi campernya Lilis. Ya, hari ini saya mulai lagi. Kemarin nggak sempet ngerjain dapur karena satu, saya kecapean dan tangan saya sakit. Dan hari ini moga-moga ini selesai hari ini ya. Jadi saya fokus sama ini dulu. Nanti setelah itu baru ke situ kamar ya. Kalau yang ini sudah selesai sebenarnya, tapi David tadi itu ngerjain ini, jadi ini kotor lagi, bakalan dicat lagi. Semoga kalian nggak bosan ya. Oh, by the way, saya punya alat bor. Ini kecil banget, tuh, enteng ya. Ini lebih enak dipakainya daripada yang kemarin saya pakai, rada berat. Dan ini emang mungil banget, jadi pas banget buat Lilis, buat tangan Lilis tuh. Terus saya nggak ada warna pink, jadinya nggak apa-apa lah. Oke, ini adalah, aduh, laki gue, kenapa naruh ginian di sini? Udah ketahuan nih kulkas sudah selesai. Ah, payah. Dia mah begitu. Kayak udah nampak sebelumnya. Tuh ya. Mal berantakan. Yalah, lagi renovasi. Mana ada sih yang ini? Ya, ini sebelumnya ya. Tuh. Dapurnya. Dapurnya dulu deh yang digituin. Mari kita cus.
tomorrow. Lanjutin kerjaan lagi. Jadi kemarin tuh ya, maksudnya maaf guys, saya capek banget. Kalau lagi ngecat gitu ya, ngerjain camper di luar, Lilis nggak seharian ngerjain camper. Jadi kadang berhenti istirahat setengah jam, terus lanjut lagi. Dan sekitar jam 5 atau jam 6 Lilis berhenti lagi masak makanan dulu. Jadi nggak seharian ngerjain itu, jadi berhenti terus. 2 kali istirahat lah istilahnya. Tapi nggak istirahat banget sih, karena masak ya, mesti masak makanan juga. Cuman hari ini saya nggak masak, karena kemarin udah masak makaroni panggang buat Putra. Terus udah gitu semalam juga udah ngeluarin sosis buat makan malamnya David, jadinya gampang, nggak yang ribet-ribet gitu. Hari ini dapur mesti selesai, jadi biar enak, biar cepet. Cuaca juga jelek banget nih, dingin, hujan ya. Biasanya kalau hujan tuh dingin banget. Main rambut Liz juga banyak ininya banyak catnya tahu. Banyak cat di mana-mana, udah gitu juga udah uban beneran nih, uban beneran banyak banget guys. Jadi udah mesti diwarnain ya. Kalau David tuh kerjainnya tuh bener-benerin barang ya, bongkarin, masangin lagi, terus udah gitu lantai ya. Pokoknya kalau ngecat semuanya Lilis, ngecat, bikin hordeng, bikin kursi Lilis tuh. Jadi David yang berat ya, kan masang-masangin kan kudu, maksudnya banyak kerjaan juga kan, walaupun cuma tinggal masang-masang gitu, detailnya kan banyak, masang mur-mur, masang lampu. Kalau ngecat pegelnya tuh di sini sama di leher, karena begini terus kan. Ini saya lagi ngerasain pegel nih sebenarnya. Sama belakang pinggang, aduh udah kayak nenek-nenek. Nggak apa-apa lah, nikmatin aja. Yang penting kalau udah jadi kan saya seneng kan, jadi warnanya cerah gitu, nggak gelap, warna-warna lah pokoknya. Kalau ada nanya kenapa Putra nggak bantuin, saya nggak demen direcokin guys ya. Kalau lagi kayak gitu tuh enaknya tuh sendiri gitu, tenang gitu kan kalau ada yang bantuin, ini gimana, jadinya puyeng gitu. Jadi kalau ngerjain apa tuh kalau kayak gitu tuh enakan tuh sendiri, jadi nggak riweh, malah lama kalau ada orang gitu. Orang kalau saya ngerjain aja, kalau lagi David saya bener nggak usah ngerjain apa-apa guys. Kalau saya ngerjain tapi mulutnya diem ya, nggak bisa enak ngerjain tuh sambil dengerin apa, maksudnya dengan ngobrol apa gitu, males. Mending saya tuh kalau ngerjain apa sambil nyanyi, dengerin musik tuh baru demen, jadi relax. Kalau ngobrol malah otak kemana, pikiran kemana, jadinya nggak sinkron. Itu saya ya, jadi saya lebih demen sendiri tuh. Sama kalau kayak kerja ya, kalau kerja tuh saya nggak mikirin saya bakalan punya temen atau enggak, yang penting saya datang kerja, pulang dapat gaji dah gitu. Makanya yang namanya ada drama-drama antara sesama pekerja tuh nggak pernah ya, karena saya begitu sistemnya gitu. Jadi nggak musingin lah
kadang-kadang kan sesama kerja kan berantem gitu kan, apa selisih. Karena saya sistemnya kayak gitu, datang kerja pulang dapat gaji udah, nggak mikirin bakal punya temen atau enggak. Saya nggak terlalu mikirin guys gitu. Karena kenapa saya punya sistem kayak gitu, karena saya tuh nggak menghindari drama ya. Soalnya kalau misalnya kerja terus berselisih sama orang satu kerjaan kan gak enak kerja juga ya gitu. Jadi kalau kalian yang di sana ya, sesulit apapun kerjaan, ingat ada kebutuhan yang mesti dibutuhin. Ada kebutuhan yang mesti dibutuhin. Ada kebutuhan yang mesti dicukupi. Ngomong kayak gimana sih? Ya kalian tahu lah. Maaf, saya lagi capek jadinya otaknya belum bener. Pokoknya sistemnya datang kerja, pulang ke keluarga ya, dapat gaji dah. Ya. Tapi ya so far saya punya temen yang baik-baik gitu ya. Gak ada yang namanya ada musuh atau ngiri-ngiri atau siapa tuh, gak ada guys gitu. Kadang kenapa orang mau lagu apa, saya mah sebodoh teing gitu kan. Jadi orang kalau denger, ih gue gak suka sama yang itu, saya mah dengerin aja gitu. Saya dengerin aja guys, jadi gak ikut yang namanya ngikut ngegosip gitu. Jadi saya mah apa ya, pokoknya ngedengerin orang aja, tapi ngadu balik sih nggak pernah gitu. Jadi makanya nggak punya musuh gitu, walaupun kerjaannya sulit ya sebagai cleaning service gitu, tapi kalau misalnya punya teman-teman baik kan enak gitu kan. Jadi saya mau cerita ya, jadi waktu lagi kerja cleaning service di apartemen ya, dan bos saya itu sangat gila. Saya nggak bisa nyebutin namanya di sini. Jadi dia suka sama seseorang teman saya ya, cantik dia orangnya ya. Saya deket sama teman saya itu, tapi saya yang kena sasaran. Pokoknya setiap dia cemburu atau masalah apa sama teman saya ini, saya yang kena sasaran, karena saya orang yang paling deket gitu kan. Jadi saya mulu pokoknya yang kena sasaran. Saya dipindahin ke sana ke sini. Pokoknya kalau cleaning service itu tempat yang paling enak adalah yang jaga toilet guys. Kalau di apartemennya, yang jaga toilet. Selain itu sangat-sangat capek kerjaannya. Terus akhirnya saya dipindahin kemana aja gitu, tempat yang paling sulit biasanya berhenti. Jadi bos saya ini yang gila ini tidak mau memecat Lilis ya. Jadi maunya tuh Lilis berhenti sendiri, capek karena kerjaannya. Tapi Lilis gak pernah yang namanya berhenti gitu kan. Butuh duit ya Cin. Jadi satu pernah ditempatin di tangga exit. Tahu tangga exit kan? Ya, tangga exit itu nggak gelap sih, tapi remang-remang dan itu sendirian. Dan itu di apartemen ya, dimana orang jarang lewat guys, kecuali security. Dan itu serem ya, ada beberapa cerita pokoknya serem lah pokoknya. Terus kalau misalnya mau minum mesti turun ke bawah dulu gitu kan. Udah gitu yang namanya bau chemical ya, yang sangat-sangat tajam. Jadi Lilis mesti ngebersihin yang namanya semen di tangga kan ada garis-garis gitu ya. Itu disuruh bersihin guys. Jadi biar putih, jadi biar garisnya kelihatan gitu ya. Itu dibersihin. Jadi kotoran semen atau kotoran apa gitu kan, itu mesti bersih. Jadi dari atas ke bawah. Itu baunya sangat menyengat dan merusak kulit tangan ya, gatal banget. Saya lupa namanya apa. Terus udah gitu, karena saya nggak punya musuh, terus ada aja pokoknya yang ngebawain makanan, security yang ngebawain makanan. Saya lupa namanya siapa sih, orang gemuk ya.
ada yang bawa minuman, es teh atau apa gitu, ada aja pokoknya. Kadang dulu masih zaman-zamannya punya handphone Asia kalau nggak salah ya, texting lu lagi di mana, lu lagi di tower apa gitu. Gue di tower ini nih, lantai ini, lagi di exit, tangga exit gitu. Terus akhirnya ya udah gue datang ke sana, nanti dibawain es teh gitu. Makanya setiap tempat posisi yang ditempatin kalian terus nggak pernah berhenti, karena ada aja itunya hal baiknya gitu ya. Walaupun tempatnya buruk tapi tetap ada sesuatu yang baik gitu ya, walaupun cuma sedikit gitu. Jadi tetap. Terus udah gitu dipindahin lagi guys ya, saya dipindahin lagi ke taman, ya. Taman itu luas, kalau setiap apartemen ada tamannya kan. Nah, di lantai 3 ini ada yang namanya taman buat anak-anak, taman buat piknik, ada kolam renang, ada lapangan tenis. Tahu lapangan tenis kan? Nah, lapangan tenis itu double guys. Ada buat spa juga, ada buat tempat aerobik. Jadi mesti dibersihin ya. Satu orang ngerjain itu semua. Ada 2 shift kan. Terus kayak gitu saya mesti ngebersihin yang namanya lapangan tenis pakai mesin air guys. Panas. Panas banget ya. Tahu sendiri lapangan tenis kan. Tapi tetap dijalanin. Karena kenapa? Karena ada sesuatu hal yang baik gitu ya, entah yang entah dapat makanan gratis, entah orang-orangnya baik gitu. Pokoknya hal-hal yang baik itu nggak selalu dengan uang ya. Dah, akhirnya si bos saya ini ngelihat saya tuh menikmati kerjaan tersebut. Dipindahin lagi lah saya dipindahin. Saya dipindahinnya di teras ya. Di teras guys, jadi teras koridor ya, di luar itu nggak enaknya kalau hujan. Kenapa? Kalau misalnya hujan kita mesti ngedorong air keluar dari teras biar nggak becek gitu kan. Kalau becek kan nanti yang orang kantor kepleset jatuh, kita kena komplain. Jadi kalau hujan besar itu kita mesti yang namanya gituin air gitu ya, jadi nonstop. Selanjutnya nggak banyak kerjaannya, cuma nyapu bekas puntung rokoknya para supir. Biasanya para supir nongolnya di situ guys, jadi kotornya cuma kayak gitu-gitu aja. Tapi saya suka di situ walaupun kerjaannya kayak gitu ya. Kenapa? Jadi para supirnya baik guys. Jadi kadang ada yang ngasih duit ya, ada yang ngasih duit, terus tiba-tiba ada yang ngasih kopi, terus kadang ada yang ngasih makanan. Kebanyakan sih duit ya, kebanyakan duit guys. Traktir gitu, pokoknya traktir makan. Itu tuh kalau buat kita tuh, buat Lilis tuh wah banget gitu kan, karena gaji kan pas-pasan kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh yang ngebuat Lilis bertahan gitu walaupun kerjaannya sulit ya. Akhirnya si bos ngelihat Lilis menikmati kerjaan tersebut gitu. Ini orang kok nggak nyerah sih, udah gue pindah ke tempat yang ini, tempat yang itu, kenapa masih tetap kerja gitu, nggak minta berhenti. Akhirnya dipindahin lagi saya. Jadi pokoknya saya itu posisinya emang nggak netep ya, jadi semaunya dia lah. Pernah Lilis ngebersihin jendela apartemen, jadi saya mesti manjat ke balkon guys, jadi keluar balkon ya, gituin bersihin jendela. Gila kan, saya nggak takut gitu. Jadi bukan jendela yang orang-orang pakai gondola ya, bukan. Jadi emang cuman balkon kecil, tapi saya mesti keluar pakai bangku gitu. Jadi saya mesti ngerjain itu, dan saya nggak berhenti guys. Udah, dia nyerah itu akhirnya. Tapi saya tetap nggak ditempatin di mana-mana, nggak ditempatin, dan tetep lah ditempatin yang paling serem, exit. Saya nggak nyerah gitu kan. Terus akhirnya ya udah, saya dipindahin ke Gajah Mada. Ups, saya nyebutin namanya.
Saya dipindahin ke Gajah Mada ya guys. Saya nggak betah di situ. Satu, kenapa? Selain ongkosnya lebih mahal, jauh ya, saya nggak suka gitu. Jadi orang-orang Gajah Mada ini, anak-anak Gajah Mada ini taunya Lilis deket sama bos Lilis. Emang deket kita awalnya gitu ya. Jadi mereka karyawan di situ ngeliat Lilis itu sebagai mata-mata guys, mata-matanya dari kantor pusat, tempat pusat ya. Jadi tempat kerja itu tempat pusat. Jadi emang sebenarnya di apartemen itu, bos di apartemen itu kita deket gitu kan. Maksudnya saya jangan terlalu dekat sama bos saya saat itu ya. Tapi gimana lah, jadi orang-orang bilangnya anak kesayangan gitu kan. Jadi saya dipindahin ke Gajah Mada sebagai hukuman guys. Tak saya lupa hukumannya kenapa dipindahin ke situ. Jadi karyawan-karyawan situ semuanya ngeliat Lilis tuh sebagai mata-matanya bos saya gitu. Tapi saya ditempatinya di lantai ya. Di lantai tersebut banyak makanan ya, kopi gratis gitu karena ada office boy-nya gitu, dan office boy-nya itu nggak pelit gitu, dan pokoknya karyawan-karyawan itu nggak pelit lah. Akhirnya karena saya menikmati tempat tersebut, dipindahin saya di lift ya. Saya dipindahin di lift kalau nggak salah, saya lupa deh. Akhirnya dengan berbagai cara saya minta pindah, balik lagi saya ke apartemen. Tapi untuk kali ini akhirnya saya berhenti ya, karena emang udah kebangetan gitu kan. Saya berhenti akhirnya karena berhentinya karena dia itu minta kamera digital saya. Zaman dulu kamera digital itu mahal ya, dan jarang banget orang punya. Dan dia melihat saya pakai kamera digital guys, dan dia bilang, oke, lo boleh balik ke sini, tapi kamera digital lo sama gue gitu. Ya udahlah, karena saya saking pengen baliknya ke tempat awal karena deket ya, baliklah saya ke tempat awal guys. Tapi kamera digital saya disita. Ya udah, benar disita ya. Mau sampai kapan? Saya pikir sudah disita, keadaan makin membaik, ternyata tidak. Ya udahlah, saya berhenti aja deh gitu. Saya nyerahnya karena udah nggak masuk akal ya. Kalau misalnya dia ngasih saya kerjaan berat, pasti saya bisa kerjain. Tapi kalau misalnya sudah yang tidak masuk akal, enggak. So ya, itulah cerita saya ya guys ya. Jadi emang berat tapi banyak kenangannya gitu, dan saya punya temen yang sangat-sangat baik gitu kan. Terus saya mulai ngelihat orang-orang yang namanya penjilat gitu ya, orang penjilat gitu, terutama yang para pengawasnya ya, yang mengawasin cleaning service itu menjilat si bos gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian di luar sana yang para pengawas cleaning service, tolong ya, jangan terlalu keras. Mereka berusaha dengan baik untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Saya sebagai mantan cleaning service, enggak sih, saya masih cleaning service di rumah ini. Tolong jangan terlalu keras sama mereka gitu kan, manusiawilah gitu kan. Jangan terlalu banyak nyari-nyari kesalahan orang, tolong jangan. Karena kalian nggak tahu di balik kerja mereka itu ada masalah keluarga atau apa yang mereka hadapin. Terus ya, tolong lebih bermanusiawi lagi. Itu aja cuap-cuapnya. Selain ngecat-mengecat, Lilis share pengalaman. Nanti nextnya Lilis share lagi pengalaman Lilis yang lain ya. So anyway, thank you for watching, and then I see you in the next video. Love you. Bye bye. Keep healthy and then stay safe guys. Bye.